Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau tanya masalah cara mendidik anak, Bu ya. Tadi bilang anak lebih mahal dari harta dan mobil. Tapi kenapa sekarang banyak para ibu-ibu muda yang lebih milih bekerja atau berdagang dengan meninggalkan anak-anaknya yang masih bayi dan anak-anak yang lainnya. Terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja anakku. Adapun pertanyaan yang kedua, saudari kita yang bertanya tentang peran seorang ibu tentang anak, itu harus ada kesadaran. Memang ada orang yang nggak sadar. Kadang-kadang dia kerja mencari duit, dapat duit. Tapi anaknya dia kasihkan pembantu, pembantunya pun harus dikasih duit. Saya pikir ini cara berpikirnya gimana ini orang? Dia bekerja cari duit. Setelah itu dia pembantu enggak gratis kan? Harus dikasih duit. Nah, memang perlu kita belajar sehat akal itu perlu tuh, cerdas tuh. Yang tersinggung tersinggung, kamu didoain nanti. Yang tersinggung tersinggung karena betul-betul kita peduli urus kedekatan seorang ibu dengan anak. Cuman yang menjadi masalah ternyata bukan masalah kerja atau tidak kerja. Masalah hati. Yang belum biasa sabar dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Muncul sifat tamak. Pengen segera punya ini, enggak merasa syukur dengan apa yang Allah berikan. Sehingga kalau bercermin adalah selalu dengan orang yang lebih dari dia. Sehingga mensyukuri gaji suami pun susah. Tetangganya beli motor saja udah gemeteran ya, kapan kita bisa beli motor. Sementara ada orang yang subhanallah secara materi penghasilannya sangat sedikit pas-pasan, tapi no problem. Karena apa? Hatinya qanaah, puas. Bahkan katanya apa? Istrinya tidak pernah dipegangin duit. Tapi istrinya ngerti. Duit nggak bisa dimakan kan? Duit nggak bisa dimakan. Akan tapi yang penting bisa ketemu suami, makan bareng. Ini subhanallah indah. Rekeningnya 10 M, tapi setiap hari ribut. Baik, perlu kesadaran seperti itu. Kalau ternyata ibu-ibu harus bekerja karena untuk membantu suami, jangan sampai anak itu dilupakan. Nomor satu itu yang namanya anak. Beda loh ya, sak lembut-lembutnya seorang pembantu, maka tidak selembut sentuhan tangan seorang ibu. Kedekatan seorang ibu. Ini pantauan seorang ibu betul-betul karena darah dagingnya dia. Kalau seorang yang bekerja dengan Anda, kecuali ada ikatan batin ya, ikatan batin karena mungkin masalah kecintaan karena Allah, ada guru dengan murid dan sebagainya ada. Tapi kalau sudah ikatannya hanya ikatan kerja saja, ya aturan kerja. Saya patuh karena saya agak dapat gaji, itu saja. Baik. Lalu bagaimana? Kesadaran dulu dong yang dibangun. Wahai para ibu, anakmu mahal. Akan jadikan apa anakmu itu? Kalau masalah mendidik selanjutnya, ya tidak boleh kita merasa bisa. Sehingga kita perlu menitipkan anak kita kepada orang lain untuk mengajarinya. Termasuk, ya tidak bisa ngajari saya itu. Saya itu kalau ngajari anak saya, cepat marah. Apalagi Umi. Maka terima kasih saya kepada anak-anak yang ngajari anak-anak. Tidak tahu begitu hawanya. Tidak boleh merasa, mohon maaf Umi, ini contoh kok, contoh. Tapi tidak salah. Nah, dan memang kita begitu. Kadang-kadang faktor kedekatan itu pengennya cepat bisa. Sehingga anak harus dipaksa. Sehingga kita perlu bantuan orang lain. Maka bantu membantu. Saya itu ngajar anak saya, saya marah. Termasuk kalau saya ngajar Umi itu suka marah-marah juga. Baik, jadi ada faktor kedekatan itu kadang sebagai hijab untuk kita bisa mendidik secara normal gitu. Karena pengen buru-buru bisa, melihat anaknya nggak bisa, buru-buru marah. Kamu ini mulai tadi nggak bisa-bisa, ini loh huruf A, A, B, B. Memang
kecil belum bisa. Kalau kita memang dari dulu sudah bisa. Jadi lah perlu bantuan orang lain. Sehingga ada yang menitipkan di sekolah, guru. Ini perlu. Jadi itu ada ketawaduan kalau sudah merasa bisa, nggak bisa. Ada orang mau, aku punya anak nggak boleh belajar ke tempat lain, takut terkontaminasi, takut pokoknya saya didik sendiri. Ya nggak bisa ngapa-ngapain. Belum lagi sih bukan. Urusan pendidikan iya, tapi urusan perhatian jangan diberikan kepada orang lain. Nomor satu dong anak perhatian. Perhatian ngarahkan, nungguin ngaji pun pahala. Biarpun ibu sendiri nggak bisa ngaji, pahala bu. Gini-gini aja tau gak bisa. Bagus. Padahal ibu belum bisa ngaji. Menghadiri majelis baru 2 kali. Tapi masih lumayan bu, masih hadir 2 kali. Nggak usah tersinggung, yang 2 kali langsung disinggung sama Buya. Nggak, saya nggak tahu bu. Mohon maaf, jadi inilah kita kalau punya anak tolong perhatikan kasih sayang dengan mereka. Makanya termasuk anak-anak di sini kami himbau kepada para guru-guru untuk memberikan kelembutan kepada mereka. Mewakili orang tua mereka yang telah menitipkan ke sini. Makanya di sini untuk anak-anak kecil tidak boleh ada guru yang kasar, main tangan dan sebagainya. Akan diasingkan nanti, nggak bisa. Anak-anak perlu kelembutan. Tidak ada rotan untuk anak-anak kecil. Anak-anaknya dengar langsung membandel dengan Buya. Jangan, baik-baik kok anak di sini ya. Anaknya baik-baik. Apalagi kalau diajak ke Pancalang tuh, sewenang itu. Kebun. Baik, jadi kelembutan. Di tempat yang ibu pilih sekolahnya seperti apa? Sebab ada sebagian sekolah itu yang hanya mengajari ilmu saja. Tidak ada penanaman akhlak. Mengingatkan bagaimana hubungan dengan orang tua. Maka kami selalu himbau guru-guru. Coba dites anak-anak itu. Kalau salaman dengan ibunya gimana cara salamannya? Perhatikan kalau kebetulan bapaknya datang suruh salaman gimana? Ada tawaduk atau tidak? Cium tangan atau belum? Bagaimana? Ini perlu dicermati, jangan hanya ngajar di kelas hai para guru, kan begitu. Ini nasihat untuk para guru. Akhlak itu ditanamkan dan ada penerapannya. Begitu juga, ini kerjasama yang baik antara kita dengan para wali santri. Hei para wali santri, di saat engkau ada di rumah bersama anakmu, ingatkan mereka agar mau dengar omongan guru. Adapun guru di sini punya kewajiban bagaimana mendekatkan seorang anak kepada ibunya. Pas itu. Kalau guru berkata kau hormati aku, nggak enak guru ngomong gitu. Sebab aku itu menjadikan orang itu nek dimanapun berada, keakuan tuh orang ngaku hormati aku. Kamu nih anak nggak ngormati ibu, bapak. Nggak seneng anak, biarpun anak kecil belum ngerti. Nalarnya belum jalan tuh nggak enak kalau orang minta dihormati. Tapi kalau yang bisik orang lain gurunya, sayang dengan Umi harus baik sayang ya. Kalau ketemu Salim, angkat suara nggak boleh, ini. Dengar dia. Sama ibunya ngomong, sama guru-guru tuh yang ngajari ilmu nak kepadamu sayang ya. Kamu harus hormat kepada guru agar berkah dan sebagainya. Kerja sama yang baik. Di situ loh pendidikan itu. Baik. Itu guru saja masih ada aturannya. Bagaimana jika itu bukan guru yang kita titipi, ditinggal kerja cari duit, pembantu yang ada di rumah. Ya kalau pembantunya lulusan pondok pesantren, kemudian akhlaknya mulia, ada beberapa pembantu seperti itu. Kalau bukan, Anda pergi ke kantor kerja, pembantunya pengen enak nyaman, agar nggak rewel anaknya, televisi sinetron. Diajak nonton bareng. Pinterlah anak kita dengan sinetron setelah itu. Oh, musibah lihat. Dan yang banyak kayak begitu. Apalagi seorang punya ini apa? iPad. Pembantunya punya iPad. Dahsyat lagi, kacau lagi ini. Dia tidur pasangin iPad. Anaknya, kakinya anak kecil gak pakai aturan. Nontonnya pun deket matanya. Sehingga umur 8 tahun sudah matanya sakit. Nah, kenapa? Layarnya begini. Anak kecil gak ngerti. Termasuk para bapak ibu, jangan dimanja anak kita dengan hal-hal seperti itu. Ini rusak ini untuk anak-anak. Bukan saja secara kejiwaan mereka akan rusak di saat menonton hal-hal yang tidak baik, termasuk kartun-kartun atau apa sebagainya. Kadang ada yang merusak. Tapi secara kesehatan ini juga nggak bagus. Umur 12 tahun seperti 40 tahun. Mata itu mahal. Makanya tolong diperhatikan. Makanya kita pun kalau anak-anak kita pengen
Nonton ada makanya kartun-kartun Islami dan sebagainya, jauh-jauh repot. Sudah dibilang jauh-jauh masih dekat, bagaimana kalau tidak dilarang? Ini termasuk nasihat kesehatan itu. Saya itu anak-anak itu tak paskan duduk di sini, ini disandarin di tembok, ini ada kartun Islami atau apa, cerita Sayyidina Umar bin Khattab atau Imam Ali bin Abi Thalib. Jauh, kalau tidak jauh nggak boleh diputerin. Itu pun kita pergi dekat sudah. Ayo, bagaimana kalau dengan pembantu yang nggak peduli dengan kesehatan? Tolong mahal anak itu, jangan dirusak matanya dengan hal-hal kayak begini. Coba sadar enggak ibu-ibu, angkat tangan yang sadar tuh. Sayang dah sama anak. Bu. Apalagi HP kecil lagi, kalau enggak gini enggak kelihatan. Wah, kacau lagi itu. HP. Baik ya. Nah, kalau sudah tahu gambaran begini ini sampai urusan HP, iPad, biar sadar bahwasanya tidak cukup kau serahkan kepada orang lain. Itu loh kesimpulannya. Biar ngerti begitu bahayanya, bukan saja masalah akalnya, jiwanya, tapi kesehatannya pun bakal terganggu kalau kita serahkan orang begitu saja. Baik. Oh, masih bisa, kenapa diserahkan? Kecuali stroke dulu baru diserahkan. Mau? Nggak mau juga, sehat, ngurusi anak sendiri. Yang stroke niatnya, yang stroke bingung jadinya. Yang stroke itu sendiri diberi oleh Allah, dikarunia Allah ke stroke, Anda istighfar, sabar, angkat derajatnya oleh Allah. Jadi semuanya dapat insyaallah. Baik, ini saja. Jangan sampai urusan anak begitu saja diserahkan kepada orang lain. Anakmu adalah anakmu, kelembutan, khususnya di usia-usia kecil, kedekatan hati, kedekatan jasad, kedekatan komunikasi, itu adalah menyelamatkan mereka. Wallahu a'lam bishawab.